Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor konstruksi grup Karya. Yang pertama WSBP, kedua WG, ketiga Witon, keempat Adi, kelima PTPP, keenam Wika, dan ketujuh Waskita. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada WSBP yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 131 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya WSBP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Saat teknikal WSBP setelah gagal breakout 140 resistennya, sekarang WSBP mengarah ke area support 129 sampai 127. Nah, dengan kondisi seperti ini ya yang penting nggak jebol 127, bisa masih di hold bagi yang pegang dari daerah atas, misalnya beli buy on breakout belum cut loss. Nah, misalnya tetap WSBP ini masih berada di atas 127, masih aman. Jadi kalau jebol mending cut loss dulu. Misalnya belinya di 140, jebol 127 bisa cut loss di 125 ya. 10% ya itu masih ideal, ditolerir cut loss 10% dengan money management yang benar. Dengan kondisi seperti ini, apakah bisa spekulasi buy? Untuk WSBP, ini kan WSBP membentuk candle doji, dan saat WSBP koreksi 6 hari, volumenya kecil-kecil ya. Saat dia membuat candle doji, mulai ada volume besar. Dan kalau dilihat dari MACD-nya juga ini membentuk bullish divergence. Nih, kalau ditarik dari sini sahamnya masih turun, MACD-nya naik. Apalagi ditarik dari bawah kan, tapi saya pakainya di 166 167. Nah, jadi masih ada peluang WSBP minggu depan akan bergerak sideways di range harga supportnya 127, resistennya 140. Jadi kalaupun yang mau coba spekulasi buy, yang belum punya, ini cut lossnya tipis saja, bisa cut loss di 125, 124 dengan kondisi kerugian sekitar paling tinggi 4%, dan target profitnya 147%, risk rewardnya 1:1,5, kan menarik. Jadi seperti itu. Bisa juga waktu itu buy on breakout karena volume besar kan, mungkin banyak juga yang buy on breakout tapi ternyata false. Ya harusnya juga kemarin cut di 138 137, nanti buyback di bawah. Jadi seperti itu. Nah, jadi WSBP bisa di watchlist minggu depan untuk diperhatikan, ada peluang untuk rebound. Jadi kemungkinan besar dia masih bergerak di range harga ini ya. Sideways 127 support dan resisten 140. Seperti itu untuk WSBP. Indikator MACD juga masih membentuk golden cross, masih mengarah ke atas, dan juga saat 6 hari koreksi juga volume biasa aja kecil. Jadi ya masih normal. Harusnya masih ada bergerak sideways dia di range harga ini. Jadi seperti itu untuk WSBP. Kita langsung saja ke saham kedua, ada WG yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,15% ke harga 171. Kalau dilihat transaksi asing net buy, dan seminggu kemarin asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WG didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya ini juga WG di area-area support ya, di 172 171. Nah, dengan kondisi seperti ini, karena WG sudah membuat low baru di 170, ya yang penting nggak jebol. Kalau minggu depan WG tetap membuat low baru, rawan bakal potensi 160 target penurunannya. Kalau di gambar seperti ini, target penurunannya ya ke area ini 160 sampai 155. Jadi agak rawan. Kalau mau bagus WG harus rebound minggu depan ya, paling nggak dia nggak membuat low baru dan bergerak sideways di range harga 170 sampai 186. Jadi potensi upside-nya ini juga cukup tinggi ya untuk WG. 8% cut loss-nya ya, kalaupun mau coba spekulasi buy
jebol 170 cut loss saja. Cut lossnya itu sekitar 171 ya, di 166 atau 167 bisa cut loss sekitar 2,5%. Target profit terdekat 185%, tarik sampai 185, 186 juga 8%. Ya kalau nggak mau disiplin cut loss bakal dibawa lebih dalam. Nih ke 160 aja sudah 7%. Memang risk rewardnya 1:1, tapi idealnya mending cut loss dulu karena WG ini saham downtrend. Kalau nggak pakai cut loss bisa dibawa turun lebih dalam, mending cut ini ya, di bawah supportnya cut aja. Harusnya kalau memang dia mau naik, dia nggak akan membuat low baru minggu depan. Jadi low 170 itu akan dipertahankan oleh WG. Jadi seperti itu. Untuk WG indikator MACD malah kurang bagus ya, karena membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Volume saat rebound memang tinggi, tapi kan ini dia membuat low baru. Body candle dia breakout juga sudah ditutup. Jadi ya agak hati-hati kalau untuk technical WG ini. Ya kalau mau bagus dia harus rebound hari Senin. Seperti itu untuk WG. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Witon yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,86% ke harga 228. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Witon sekarang lagi di area supportnya lagi di 227, 228. Itu area rejectionnya juga. Jadi sama untuk Witon juga ya harus rebound minggu depan. Minimal dia kalau mau bagus tutup atau kembali breakout 240. Kalau dengan kondisi seperti ini, apakah bisa spekulasi buy? Kalau dilihat low-nya di tanggal 29 Juni itu 228. Ya, dia Witon memang nggak tutup di low baru, tapi dia membuat low barunya di 226. Jadi, kalaupun yang mau coba spekulasi buy, kalau dilihat historis sebelumnya, cut loss kalau jebol 220 bisa di 218 atau 216 itu dengan kondisi sekitar kerugian di 5%. Target profitnya 1:1, 5% juga. Dan kalau Witon ini mampu breakout 240 ya 258 sampai 260, 12%. Jadi 1:2 risk rewardnya. Witon juga menarik kalau Bapak Ibu mau. Dan jangan ditolerir kalau jebol 220 cut loss. Ini kan juga di dalam area rejectionnya juga nih. Nih harusnya nggak dijebol 220 dengan kondisi seperti ini. Ya. Jadi seperti itu untuk Witon juga ada peluang rebound karena saat koreksi 6 hari juga volumenya kecil ya, dan 3 hari Witon itu bertahan di atas 228 atau tutupnya di 228. Jadi seperti itu untuk Witon. Indikator MACD mengarah ke atas membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga masih terbentuk. Saat koreksi membuat candle hammer ini volume besar ya, lihat hari Senin lah. Hari Senin harus ada candle hijau atau rebound untuk Witon. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada ADI yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,14% ke harga 685. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ADI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADI setelah gagal breakout 800 atau dia cuma menyentuh di tanggal 22 Juli, kemudian dia turun. Tapi turunnya juga volume kecil. Saat coba naik, dia volume besar. Nah, dengan kondisi seperti ini juga ada peluang ADI minggu depan rebound. Dan kalau yang mau coba spekulasi buy, ya cut loss saja kalau jebol 660, cut lossnya cukup dalam juga ya. Bisa cut loss di 650 atau 640, disesuaikan aja. Dan target profitnya tarik langsung sini dulu. Terdekatnya 730, target terdekat 730. Kalau mampu lewat pasang trailing stop, target selanjutnya 800, jadi 16%. Risk rewardnya masuk tadi, cut lossnya cuma sekitar 6%, dan target profitnya terdekat juga 6%, dan TP2 nya 16%. Jadi menarik juga untuk ADI. Kalau yang mau coba spekulasi buy,
Yang penting seperti yang saya bilang, cut loss kalau jebol 660 karena ada peluang turun lebih dalam, terdekat ke 600 dan bisa sampai 500. Jadi cut loss dulu aja. Nanti buyback di bawah. Kalau dilihat dengan kondisi seperti ini kan, nih dia bisa bergerak di area ini cukup dalam juga ke 600 ya, 10% dari harga sekarang. Mending cut loss dulu. Jadi seperti itu. Untuk Adi, kita langsung saja ke saham kelima. Ada PTPP yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,32% ke harga 840. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ya memang satu broker distribusi OD, tapi kalau ditampung yang cukup besar oleh beberapa broker ya. Ya bisa dibilang ini akumulasi tapi tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP kembali ke area support setelah gagal breakout 945 950 dan ya ini bisa double top nantinya kalau jebol 800 ya, ini bisa double top dan target penurunannya 700. Coba tarik garis 680 sampai 700 penurunannya. Nah, ini perlu hati-hati juga nih. Bisa nggak spekulasi buy? Bisa, karena dia masih di dalam range sideway-nya. Supportnya sekitaran 820 dan resistennya 940. Ya, ini menurut saya juga ada kesempatan untuk spekulasi buy. Cut loss aja kalau jebol 800, bisa cut loss di 780 atau 790, itu sekitar 6-7%. Target profit tarik langsung 940, 11%. Ya risk rewardnya 1:1 lah. Kalau mau ya boleh, dan harus disiplin cut loss. Untuk PTPP ini kalau dilihat dia nggak membuat low baru ya, dia udah sideway 1 bulan di range harga, supportnya 820 dan resistennya 940. Kalau dilihat historis sebelumnya ya semoga aja dipertahankan area support 820 sampai 800. Kalau itu jebol, peluang sampai 700. Jadi cut loss dulu. Jadi seperti itu untuk PTPP. Kalau dilihat juga indikator MACD mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Sayangnya kekuatan belum ada ya. Di tanggal 21 Juli volume besar, tapi setelah itu volume juga besar dan lanjut turun. Ya ini dia mengarah ke support. Kalau rebound ya yang penting PTPP nggak jebol. Bapak Ibu bisa spekulasi buy dan sabar ya, atau buat aja trading plan-nya. Kalau Bapak Ibu yang kerja, setelah buy PTPP dapat pasang cut loss-nya di 780 atau 790 dan pasang target profit di 900 atau sampai 940. Bisa seperti itu. Jadi yang ditinggal kerja juga aman. Kalaupun nggak mau lihat market juga nggak masalah. Tinggal nanti kalau dia nyentuh cut loss ya cut loss. Kalau dia take profit nanti kan juga take profit. Bisa seperti itu juga ya. Untuk PTPP kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Wika yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 5,15% ke harga 920. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika cukup dalam turunnya dan dia membuat low baru ya. Area base-nya juga dijebol di 950 960. Dan dengan kondisi seperti ini ya memang ada area support lagi di 900. Nah, jadi menurut saya juga ada potensi untuk Wika technical rebound hari Senin. Dan kalaupun dia rebound ya masih bergerak di range harga ini juga, supportnya 900 dan resistennya 1045 sampai 1050. Tapi memang ada resisten minor di 970. Dia bergerak di range harga ini bisa sekitar 5% target naik turunnya untuk Wika minggu depan. Yang penting nggak jebol support. Jadi seperti itu untuk Wika. Yang mau spekulasi buy ya disiplin cut loss saja, jebol support cut loss. Kalau dilihat indikator MACD memang sudah mulai kurang bagus karena ada sinyal untuk dead cross. Bar chart di atasnya juga makin tipis, saat koreksi juga volumenya besar. Jadi masih ada peluang Wika sepertinya uji support hari Senin. Kalau bertahan dan mantul ya bisa aja Selasa Rabu dia kembali rebound.
Jadi seperti itu. Ini Wika juga kemarin saya ada spekulasi buy di atas, tapi karena nggak sesuai skenario ya saya cut loss juga ya. Jadi seperti itu aja untuk Wika. Sahamnya downtrend dan membuat low baru. Teknikalnya juga kurang bagus. Kalau mau coba spekulasi buy ya coba antri di sekitaran 900 sampai 910. Jadi cut lossnya tipis saja. Kalaupun harus cut loss juga paling 1-2% cut loss kalau jebol 900. Seperti itu untuk Wika. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada WSKT yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,68% ke harga 875. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya WSKT didistribusi. Nilai warna merah lebih besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSKT kalau dilihat dari waskita ini lebih bagus ya, karena dia mungkin nanti akan mengarah ke area supportnya sekitaran 840 sampai 800. Jadi WSKT menurut saya juga aman. Yang penting nggak jebol 800. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah bisa spekulasi buy? Ini harga tanggung, walaupun memang ada perlawanan nanti bisa di daerah 870. Tapi harga tanggung, cut loss-nya dalam. Kalau mau coba spekulasi buy di harga sekarang itu cut loss-nya dalam. Cut loss mepet ya bisa aja ada pantulan. Ya cut loss di 850 juga nanggung karena kondisi chartnya seperti ini ya. Jadi menariknya WSKT ini tunggu dia koreksi lagi ke sekitaran 830. Nah, baru spekulasi buy. Cut loss kalau jebol 800. Cut loss-nya bisa di 780 kan 5% aja. Reward-nya lebih besar nih. Sampai 14%, jadi hampir 1:2,5. Jadi seperti itu untuk WSKT. Coba sabar dulu, antri di harga 830, 835 aja kalau untuk WSKT. Kalau mau beli, buy on weakness, buy on support. Ya minim-minim di 840 bisa lah kalau mau spekulasi buy. Jadi seperti itu. Untuk WSKT juga sudah membentuk bullish divergence, sayangnya nggak mampu Compim breakout. Kalau Compim breakout 950 ini aman harusnya. Untuk WSKT bisa bergerak di range harga supportnya 950, resistannya 1100. Nah, ini dia lagi berjuang. Semoga aja minggu depan WSKT bisa kembali breakout 950 dan bisa Compim dan bergerak di range harga atasnya ini lagi. Jadi seperti itu untuk WSKT. Wait and see aja dulu ya. Lihat hari Senin bagaimana pergerakannya. Kalau dia turun, coba aja kalau mau spekulasi buy di area bawah tadi. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Untuk saham-saham grup karya dan konstruksi, terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.